Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa murabbi ruhina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para jamaah sedanten saking ummati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang minulya alhamdulillah wasyukru lillah. Aturaken muji lan syukur kelawan Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kula saha panjenengan sedaya digiring teng Gusti Allah, dikarepaken teng Gusti Allah, saged hadir rawuh wonten ing majalisul ilm. Boten sanes rawuh kula saha panjenengan sedaya wonten ing mriki niat ngaji. Tiyang ingkang atine dikerentekaken ngaji, atine disenengno hadir teng majelis ilmu, niku nduduhaken berarti Gusti Allah ngarepaken tiyang niku dadi wong sing bagus donyane lan bagus akhirate. Mafhum mukhalafai suwalike lek wonten tiyang atine enggak ana kerentek kepengin ngaji. Males dugi nang majelis-majelis ilmu ingkang kados mekaten. Khawatir para hadirin. Mbok bilih kula saha panjenengan sedaya urip dalam donya niki Allah enggak ngarepaken dadi wong sing bagus. Baik donyane utawi akhirate. Keranten Allah Subhanahu wa taala ngati ngendikan wonten di hadisul qudsi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man sinten tiyang yuridillah ingkang Allah Subhanahu wa taala ngarepaken bihi kelawan tiyang niku wau dadi wong sing apik khairan. Napa tanda-tandane? Apa tanda-tandanya ketika kita ini dikehendaki menjadi orang yang baik oleh Allah? Yufaqihu fiddin. Dia diberi pemahaman oleh Allah di dalam urusan-urusan agama. Enggak buta di dalam urusan agama. Ilmu ni salat paham. Wacana Al-Qur'an fasih. Amalan-amalan ingkang litu paham. Barokah napa? Gelem ngaji. Karena niku ayo disyukuri. Mboten sedanten tiyang sing saged hadir rawuh majelis sing kaya ngenten. Pirang-pirang tiyang Islam. Sampeyan tanggleti sinten namine? Yasin. Sinten namine? Ustaz Sultan umpamane. Tapi mereka kenapa enggak hadir untuk meramaikan daripada majelis-majelis yang seperti ini? Itu khawatir para hadirin, hatinya enggak ada iman, hatinya enggak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik dunia dan akhirat. Karena itu insyaallah kula saha panjenengan sedaya lek saged nyukuri nikmat iman niki kelawan bukti niki tekakaken teng majelis-majelis ilmu, insyaallah imane dikuataken dhateng Allah Subhanahu wa taala sampai kula saha panjenengan sedaya ngakhiri niki urip kelawan tetep beto iman, gak ada pangkat, husnul khatimah. Amin. Allahumma. Hadirin kan muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngelanjutaken maos kitab Da'watut Tammah. Tasik menjelasaken nerangaken tentang masalah tilawatul Quran. Nanti siji dinten para hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyebutaken setunggal hadisul qudsi. Hadis qudsi niki kalimatnya saking Allah. Tapi mboten sami kali Al-Qur'an. Lah Al-Qur'an niku panjenengan cepeng dalam keadaan mboten gada wudu haram.
Tapi hadisul qudsi mboten. Nanti si dinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyampaikan setunggal saking hadisul qudsi, man syaghalahul Qur'an. Sinten tiyang disibukno maca Qur'an. Ndak ana waktu kecuali damel maca Qur'an. Ndak ana waktu gawe maca Qur'an. Sampai-sampai piyambak niku enggak kober an zikri. Zikir kelawan Allah. Ndak kober zikir kelawan Allah, bingung kelawan maca Qur'an. Ndak kober njaluk wa mas'alati lan donga teng Gusti Allah. Njaluk teng Gusti Allah, ngemis teng Gusti Allah, ndak kober. Sibuk tok maca Qur'an, pokoke ana waktu gawe maca Qur'an. Hebat. Terus Allah SWT napa? A'taitu afdhala ma'utis sa'ilin. A'taitu, aku akan beri dia. Aku akan kasih dia sesuatu yang lebih istimewa daripada apa yang aku kasihkan kepada orang-orang yang minta kepada aku. Yang sing ahli ndonga teng Gusti Allah, njaluk teng Gusti Allah. Pemberiannya Allah seistimewaan pemberian yang dikasihkan oleh orang-orang yang istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an. Hari ini kaya introspeksi diri. Kalau anak-anak ngaji kayak ngenten iki introspeksi diri, bukan hanya mendengarkan daripada nasihat-nasihat pengarang ini kitab, tapi untuk mencerminkan daripada diri kita. Sudahkah hari-hari kita hiasi dengan bacaan Al-Qur'an? Ataukah hari-hari kita kosong daripada bacaan Al-Qur'an? Sampai hari-hari kita ini kosong daripada Al-Qur'an, khawatir Al-Qur'an ini mboten purun diwaca kula saha panjenengan sedaya. Lewis Al-Qur'an ini gak gelem kula saha panjenengan sedaya waca, bagaimana kita akan mendapatkan syafaat daripada Al-Qur'an? Lajeng ngriki diterangkan pindah ini Abi Abdullah Al-Haddad, fa idza ra'aita ar-rajul, maka ketika kamu melihat daripada seseorang yaqra'ul Qur'an, dia baca Al-Qur'an. Tapi wala yurattiluhu. Kalau baca Al-Qur'an enggak pakai tartil. Pokok baca Al-Qur'an. Kadang-kadang memperbanyak khatam. Bulan Ramadan kepingin khatam ping 50. Kepingin khatam ping selawi. Maca Qur'ane mboten tartil. Enggak jelas. Panjang pendeknya, tajwidnya enggak dipraktekno. Pokok maca Qur'an. Wala yatadabbaru. Lebih-lebih dia enggak memahami daripada kandungan daripada itu Al-Qur'an. Wala yafahamu fihi, enggak paham. Atas nyun sewu kayak manuk biyo akhirnya. Manuk biyo no, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa artinya? Enggak ero. Ibnu Abbas nanti ngendikan wonten setunggal hadis, la an aqra'a suratan. Kalau memang aku ini membaca daripada Al-Qur'an satu surat aja, uratiluha, dan aku bacanya itu dengan tartil, dengan jelas, dengan tadabbur, dengan tafahum. Aku baca dengan penuh daripada perhatian. Dari Abdullah bin Abbas, wah ini sahabat paling alim. Abdullah bin Abbas niki sahabat panggonan marja'i para sahabat lintune. Lah wonten permasalahan yang banyak menyelesaikan permasalahan Abdullah bin Abbas. Sampai yang menyimpulkan Lailatul Qadar itu kebanyakan malam 27 yang diambil pelajaran dari kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu juga yang menyampaikan, yang menjelaskan, yang mengambil hikmah dari Al-Qur'an Abdullah bin Abbas. Pak sakit Abdullah bin Abbas itu dikasih ilmu yang begitu luas oleh Allah. Kajing boten alim Abdullah bin Abbas. Nate didongaaken dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas niki
nate angsal pendungane Kanjeng Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Terus Nabi, ya Allah, ini Abdullah bin Abbas faqihu fiddin, beri daripada ilmu yang bisa menguasai ilmu agama. Wa alimhu ta'wil, ajari daripada ini Abdullah bin Abbas ilmu ta'wil. Wah, sing donga Kanjeng Nabi dituruti datang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah bin Abbas ini ngendika, aku maca surat, sak surat ae. Tapi tak waca ambek tartil. Tajwide tak jaga, makharijul hurufe tak jaga. Dawa ndeke tak jaga. Dirasika Abdullah bin Abbas, ahabbu ilayya. Itu lebih tak senengi min aqra al-Qur'an kullahu bi ghairi tartil. Katimbang aku iso ngatamno Quran ing dalam sedina iku tapi tanpa anane tartil, tanpa anane perhatian di dalam bacaan-bacaan atau makharijul huruf daripada Al-Qur'an. Habis ini kok lek maca Quran niku para hadirin pun sampai akeh-akehan to. Lek sakit kula saha panjenengan sedaya niku wau pahami pisan sak artine lek memang gak lek napa sakit. Cuman semakin ini enak wonten terjemah daripada Al-Qur'an. Sekali-sekali dipahami. Sehingga kita ini enggak hanya baca Al-Qur'an, bisa mengaplikasi daripada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an itu dalam keuripan kula saha panjenengan sedaya. Ranten menika dirasikannya Nabi, kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Betapa banyak orang yang ahli baca Al-Quran. Tapi ternyata dengan bacanya dia Al-Quran gak dapat syafaatnya Al-Quran. Gak dapat berkahnya Al-Quran. Malah sebaliknya, dia mendapatkan daripada laknatnya Al-Quran. Lu gak sakit? Langke biambe ini wow. Maca Quran. Denggeriku diterangkan tentang riba, harami tentang riba. Tapi diterjang teng biambe dia lampain niku wau riba. Apakah dia enggak menghina Al-Qur'an? Diterangno ojo nglakoni riba ya. Ternyata kita melakukan daripada riba. Ya Al-Qur'an diterangkan riba, harami riba ngerasani. Kita baca ayatnya. Tapi faktanya kehidupan kita selalu riba sana sini. Di Al-Quran diterangkan tentang masalah satrul aurat, nutup aurat. Dibaca ayatnya. Tapi istrinya nggak pakai kerudung. Anak-anaknya nggak pakai kerudung. Pakaiannya terbuka. Apakah ini nggak menghina Al-Quran? Marah Al-Quran. Ini orang baca aku, tahu dengan hukum-hukumku, tapi nggak diamalkan. Bukanlah ridha barokah atau syafaat daripada Al-Quran yang dia dapatkan, tapi laknatnya daripada Al-Quran yang akan dia dapatkan. Lajeng para hadirin diterangkan mriki keterangan pindah. Wa ra'aitahu wa idza ra'aitahu, dan ketika kamu melihat seseorang yakhduru hadir inda tilawati, ketika baca Al-Quran, ada di situ. Hadir, ada di tadarusul Quran. Tapi wawayalhu. Tapi dia ini main-main di dalam itu bacaan Al-Quran. Wayalhu, dan lupa dengan isinya Al-Quran. Gak perhatian daripada isi Al-Quran. Fala tasukkanna. Terus ini ke Abdullah. Fala tasukkanna. Maka benar-benar jangan ragu kamu. Fi annahu ghafil. Status dia bukanlah minaz zakir, orang yang ingat kepada Allah, tapi status dia adalah orang yang ghafil. Sekalipun zahiriannya dia baca Al-Quran, tapi di dalam baca Al-Qurannya nggak serius, baca Al-Qurannya nggak dipakai daripada tajwid panjang pendeknya,
statusnya dia, kata Imam Abdullah Al-Haddad ini, termasuk bukan dzakir tapi ghafil, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bacaannya sampai kepada Allah? Mahjubun. Mahjubun. Dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga masrufun ayat an ayatillah. Orang tersebut, kata Habib Abdullah Haddad, tergolong orang yang udah berpaling daripada Al-Quran. Hanya zahiriyah tok, maca Quran, tapi mboten sampai tutuk hati ini. Tapi dia enggak memahami daripada artinya. Tapi dia enggak memaktekkan daripada isi Al-Quran. Gini ki. Terus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an karraihana. Yang niku lek maca Quran, wong munafik maca Quran. Tiyang munafik maca Quran. Pencitraan toh. Niki kaya digambaraken dengan Nabi kaya minyak wangi. Kaya minyak wangi. Minyak wangi niku ambete masyaallah. Sing ambu napa jenenge jeruk seger. Sing ambu apel seger. Ambune tok seger. Coba sampean tilak, sampean tiliki. Pahit niku wau, minyak wangi niku wau. Hanya baunya tok enak. Tapi lek panjenengan tiliki, pahit. Itulah sifat daripada orang munafik. Hanya zahiriyah tok gaya-gaya ahli maca Quran, tapi hatinya kalau Anda ketahui, ya orang yang jahat. Ini yang mengatakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keadaan kita seperti itu, tidak sendiri keterangan, baca Al-Qur'annya enggak ada tartilnya, enggak ada pemahamannya, maka qad halla bihi minallah. Qad halla, maka berhak bi dengan orang tersebut minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Berhak apa? Suhtun, maktun wa suhtun. Dia akan mendapatkan daripada murka dan bendunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan baca Al-Qur'an ternyata bukan rahmat Allah yang turun. Bukan ridha Allah yang turun. Kenapa? Al-Qur'an boten diamalaken, macane saenake dhewe. Tapi suwali bendune Allah sing bakal mudhun dumateng tiyang sing kados mekaten. Waqad afalallahu ala qalbih. Dan benar-benar hatinya udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dikunci oleh Allah untuk ada keinginan memahami daripada itu Al-Qur'an dan mengamalkan daripada itu Al-Qur'an. Diterangkan dening Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an ya nama. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu kalau membaca Al-Qur'an tanpa adanya pemahaman daripada itu Al-Qur'an? Atau sebaliknya? Am ala qulubin aqfaluha. Atau memang oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya udah itu tutup daripada hidayah yang keluar daripada Al-Quran, sehingga dia nggak ada keinginan untuk memahami daripada Al-Quran. Kalau sahabat panjenengan sedaya niki para hadirin, nggak ada sedikit keinginan opo yo artine iki surat Yasin yo. Setiap tahlil tak waca Yasin. Nandi pasti ada kegiatan baca Yasin. Tapi masa aku nggak tahu arti daripada itu surat Yasin. Kalau bisa ada keinginan untuk itu sehingga lebih khusyuk di dalam baca Al-Qur'an itu para hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kados pundi jelasaken setunggal hadis ingkang jelasaken tiang-tiang sing maca Qur'ani dalam keadaan sempurna. Lamun aku maca Qur'an sih gak paham, bukan gitu. Ada usaha ingin memahami Al-Qur'an. Rasulullah nanti ngendikan setunggal hadis para hadirin. In aradtum aisyas su'ada. Jika kamu
ingin menjadi orang yang hidupnya bahagia terus. Bahagia hidupnya. Diliputi dengan kebahagiaan. Wa mauta syuhada. Kalaupun nanti ketika mati dihitung tergolong daripada orang yang mati syahid. Wan najata yaumal hasyr. Ketika hari kebangkitan, kula saha panjenengan dikiring teng alam mahsyar, dados tiyang ingkang selamat. Wa dhilla yaumal har. Ketika panjenengan dikiring teng mahsyar, yauma la dhilla illa dhillu. Sing diceritakan dening kanjeng Nabi bahwa bilih wektu alam mahsyar niku mboten nonton naungan kecuali naungan Gusti Allah. Panjenengan tergolong tiyang sing bakal dinaungi wonten di alam mahsyar niku. Wal huda minadh dhalalah. Lek kepingin urip di alam donya niki dadi wong sing selalu angsal pitunjuk. Gak dadi wong sing kesasar. Akhir zaman niku kathah fitnah. Lek kula saha panjenengan saya mboten nyuwun lindungan Allah Subhanahu wa taala katut para hadirin kelawan arus akhir zaman ini. Awit menika kula saha panjenengan sedaya lek kepingin gak katut arus sampean gecelan. Delek gecelan sekiranya gak sampai katut arus. Napa sing patut? Al-Qur'an. Untuk mendapatkan itu semuanya, hidupnya diberi kebahagiaan. Mati ini insya Allah mati syahid. Di alam mahsyar dadi wong sing selamat, dinaungi kelawan naungannya Allah. Uripe selalu diparingi pituduh tung Gusti Allah. Fa'adimu qiraatal Qur'an. Lazimi istiqomai telateni niku maca Qur'an. Fa innahu kalamur rahman. Karena setune Al-Qur'an istimewa kalau kita jadi hizib. Al-Qur'an itu istimewa kalau kita jadikan wirid. Karena Al-Qur'an niku ngendikane Gusti Allah. Apakah ada bacaan yang lebih afdal daripada bacaan yang pernah diucapkan oleh Allah? Enggak ada para hadirin. Karena itu Al-Qur'an istimewa kalamur Rahman. Wa hisnun minasyaitan. Dan Al-Qur'an ini bisa membentengi kula saha panjenengan sedaya saking setan. Apa malih akhir zaman iki setan canggih-canggih. Kalau kita ini enggak pakai hizib Al-Qur'an, bobol para hadirin. Setan hebat, napa malih setan gepeng niku. Sing kula saha panjenengan nandi-nandi diceceri setan, kadang-kadang sembahyang nggawa setan. Kate turu ndung-ndung setan. Nandi-nandi. Sing dikesa di ngriki duduk majmuk. Sing dikesa ngriki duduk siwak. Sing dikesa di ngriki rokok ambil HP. Niku sampean sensus ku apik kakek ngonten. Padahal ini yang mencelakakan kepada kita. Tapi barokah yang maca Quran iki para hadirin masyaallah insyaallah dibendengi. Warajhan minal fil mizan. Warajhan fil mizan. Insyaallah barokah wacana Al-Qur'an niku para hadirin timbangan bagus kula saha panjenengan sedaya bakal dikai abot dhateng Allah Subhanahu wa taala. Harapan kula saha panjenengan sedaya niki ketika di mizan niku amal api sing abot. Fa amma man saqulat mawazinu putih panggonane bahwa fi 'isyatir radiyah dalam kehidupan yang penuh kelawan ridhanya Allah. Napa? Suali wa man khaffat mawazinu. Ditimbang besok amal abot napa sing amal elek sing abot. Amal bagus ringan. Wa ummuhu hawiyah. Dikain neraka khusus. Sanes neraka jahanam. Dikai neraka khusus sing jenenge napa? Hawiyah. Neraka sing jenenge hawiyah. Ya napa keadaane?
Saking panasin niki neraka hawiyah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kaya tanglet teng panjenengan. Tapi di situ pertanyaan bukan untuk dijawab. Istilahnya soal ingkari. Pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Wa ma adraka ma hiya? Untuk menjelaskan tentang neraka hawiyah niki fa hawiyah, neraka hawiyah. Tanya itu Allah, "Wa ma adraka ma hiya?" Sampai tak terangno hawiyah kok sik guyu. Sampai tak terangno neraka hawiyah kok sik gak susah. Wa ma adraka ma hiya? Ngerti sampean neraka hawiyah. Kayak ngonten Allah Subhanahu wa taala. Kok sik kober krungu hawiyah enggak mili mripate. Enggak gemeter awake. Kayak aman tekan neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Apakah kamu tahu keadaan neraka hawiyah? Dijawab sendiri oleh Allah, narun hamiyah. Api yang begitu panas yang aku persiapkan, kata Allah, untuk mereka yang timbangan baiknya dalam keadaan ringan. Khusus neraka ini. Karena ini kan dianjurkan tentang para ulama. Lek mau surat ini disunatakan akhirnya mau apa? Nas'alullahal afwa wal afiyah. Supaya kula sawab panjenengan selamat saking niku wau neraka hawiyah, jaluk teng Gusti Allah. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Teman alhamdulillah. Jadi umat kan Nabi enak. Ngelazimi maca Quran abot besok amen apa jenenge? Timbangane. Karena menika ayo kalau memang hari-hari kita ini belum bisa menghiasi dengan Al-Qur'an, semakin pun semerap. Barokah ngaji, ayo. Pun sampai kula saha panjenengan sedaya niku wau, ternyata ilmune ndak jadi ilmu manfaat. Dapat ilmu bukan tambah cedek nang Allah, tapi ternyata tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para hadirin kelawan anane iling pailing niki sanes kula ngajar mboten. Tapi podo-podo ngaji. Karena teman-teman kalau kula kaji mulai napa? Nawaitu taklim wa ta'allum. Niat ingsun ngajar lan belajar. Wal ifada wastifada. Memberikan faedah dan mengambil faedah. Enggak ngasih faedah tok, tapi saya juga mengambil faedah. Dan teman-teman kok sing ngajar sanes kula, sing murui sanes kula, tapi sing ngajar Al Habib Abdullah Al Haddad. Mungkin bermanfaat kirang lagunya Bapak Punten wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanakal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على الله أسرفنا فتب علينا توبة تغسل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا
لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نهضى صلى وسلم ربي عليه أتى الحب وآله عدد طس صحبي والحمد لله في البدء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم